Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video ini, video lanjutan kita membahas mengenai persamaan diferensial biasa order 1. Kali ini kita akan membahas PD khususnya. Deskripsinya yang akan dibahas PD order khusus adalah PD Bernoulli dan PD Riccati. PD Bernoulli dan PD Riccati. Capaian pembelajarannya diharapkan setelah mengikuti sesi ini kalian bisa mendefinisikan persamaan dengan satu ini sudah, mengklasifikasikan juga sudah, kecuali yang dua berikutnya yaitu Bernoulli sama Riccati. Menyelesaikan masalahnya awal di beberapa jenis metode satu sudah. Yang akan kita fokus adalah yang di dua terakhir ya, menyelesaikan PD Bernoulli dan PD Riccati. Oke, video ini saya buat di hari ini hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Kalian diwajibkan untuk stay di rumah atau di kos-kosan. Saya harap sih di rumah, tidak di kos-kosan ya. Sementara UNESA lockdown sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi ini saya buat, kemarin juga dibuat sih, cuma ini khusus karena virus corona COVID-19, sehingga semuanya harus diatur sedemikian sehingga pertemuan tatap muka tidak ada. Salah satunya diganti dengan online. Nah, ini video yang saya buat. Semoga kalian sehat ya. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya, karena itu akan mempermudah penyebaran COVID. Jadi lockdown ini memang benar-benar dilakukan minimal 14 hari. Kenapa? Berdasarkan para ahli ya, mereka si virus ini butuh 14 hari untuk berinkubasi gitu ya. Jadi kalian 14 hari harus apa istilahnya ya, kalau terkarantina gitu nggak enak, harus tersteril ya dari kontak luar yang memungkinkan kalian terinfeksi virus, karena kita nggak tahu siapa yang terinfeksi, siapa yang kita nggak tahu. Jadi kita harus jaga diri masing-masing ya. Oke, semoga kalian sehat, keluarga sehat, teman-teman sehat semua, sehingga nanti bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, seperti biasa, wejangan ini sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ya. Salah satunya adalah dengan melakukan lockdown ini. Sudah banyak video yang beredar tentang model matematika dari COVID ini menggunakan PD 1. Kalian sudah dapat ya. Kalian sudah tahu modelnya. Jadi di video tersebut dijelaskan kenapa kok lockdown itu perlu ya, kenapa lockdown itu perlu. Jadi untuk menurunkan nilai maksimum dari penderita ya. Karena kita punya kapasitas maksimum dari suatu rumah sakit gitu ya. Artinya kalau kapasitas maksimum rumah sakit yang di kita itu maksimumnya bisa merawat 1.000 orang misal, dan kurva penderita lebih dari 1.000, artinya jumlah orang yang ke 1.001 ke atas itu tidak akan tertangani. Sehingga lockdown ini bertujuan untuk menekan supaya penderita tidak sampai 1.000, sehingga semua penderita bisa di cover dengan baik, bisa ditangani dengan baik oleh rumah sakit karena jumlahnya tidak melebihi kapasitas perawatan yang ada di rumah sakit. Nah, itulah kenapa kok di lockdown. Artinya kita harus men-tell diri kita masing-masing supaya virus ini tidak dapat berkembang lagi, tidak dapat menginfeksi orang lagi, dan akhirnya bisa tertangani dengan baik gitu ya.
Oke, mulailah dengan sebuah langkah kecil namun konsisten. Langkah kecilnya apa? Stay di rumah atau di kos-kosan ya. Kalau saya sarankan sih di rumah. Tapi kalau sekarang kadung di kos-kosan belum pulang nggak apa-apa di kos-kosan ya. Stay di rumah, isi dengan kegiatan yang baik, buka konten YouTube yang baik-baik, buka buku, buka materi-materi yang mendukung gitu ya. Jangan keluar ke tempat keramaian, jangan ke mall, jangan ke Royal, jangan ke TP ya. Salah satu cara kita untuk terhindar dari pandemi COVID ini ya. Oke, PD Bernoulli ada satu, PD ada satu Bernoulli ya. PD ada satu Bernoulli. Bentuk umumnya bagaimana? Kita punya itu. Di sini ada turunan pertama, ada Y, kemudian ada Y pangkat N. Artinya kita punya PD ada satu. Dari mana? Dari situ ya, Y aksen. Kemudian ini kan bentuk dari PD linear. PD linear kan bentuknya gini, Y aksen plus PXD sama dengan X gitu kan. Nah, cuma bedanya di sini ada Y pangkat N yang menjadikan dia tidak linear. Ya, menjadikan dia tidak linear. Kita punya PD linear yang ini. Solusinya bagaimana kemarin? Ya, pakai faktor integrasi. U ya. Faktor integrasi U sama dengan apa? Kemarin kita sudah punya pangkat integral Px dx. Nah, kita punya itu, kita kalikan ke PD itu sedemikian sehingga ruas kiri merupakan turunan dari mu dikali y. Sehingga kalau diintegralkan, misalkan kita punya diferensial dari mu dikali y, kalau kita integralkan kita dapatnya kan uy, sehingga y-nya bisa didapat. Nah, ide dari itu menyelesaikan PD Bernoulli, kita modifikasi dia. Jadi kita modifikasi PD ini supaya menjadi PD linear dengan mengeliminasi Y pangkat N gitu ya. Kalau Y pangkat N nya hilang kan dia jadi linear. Nah, cara bagaimana supaya kita mendapatkan bentuk PD linear pada satu dari PD Bernoulli. Nah, yaitu kita kalikan Y pangkat negatif N pada PD. Jadi kalau ini kita kalikan Y pangkat N, maka ini kan jadi Y pangkat 0 habis. Tapi yang di sini kita punya Y pangkat yang lain, ya. Oke, jadi yang awalnya kita punya Y pangkat N di sini, dia jadi Y pangkat 0 1 habis. Tapi di sini dia jadi yang awalnya Y dikali Y pangkat negatif N, jadi Y pangkat 1 min N. Dan di sini awalnya Y aksen, dia jadi Y pangkat negatif N kali Y aksen. Nah, sekarang kita mau ubah supaya dia jadi linear. Misal bentuk ini, kita tulis lagi PD linear. Jadi kita punya turunan pertama Y aksen, kemudian ada Y pangkat 1, koefisiennya adalah Px, kemudian ada konstan Px. Nah, kita mau menemukan bentuk seperti itu sedemikian hingga Y pangkat 1 min M ini kita misalkan sebagai variabel baru V supaya pangkatnya 1. Jadi Y pangkat 1 min N kita misalkan sebagai V variabel baru yang berpangkat 1. Maka turunannya dP dx akan sama dengan 1 min N Y pangkat min N dy dx, gitu ya. Jadi turunan dari Y pangkat 1 min N kan itu 1 min N kali Y pangkat min N kali turunan dari Y dx sama dengan Y pangkat min N kali dy dx. Dy dx akan di aksen ini sama dengan 1/1 min N dikali P aksen. Dy dx nya adalah P aksen. Sehingga kita punya bentuk itu. Jadi bentuk ini Y pangkat min N Y aksen kita gantikan ke situ. Kemudian Y pangkat 1 min N kita gantikan V, sehingga kita punya itu.
1/1 min N V aksen plus Px kali V sama dengan Dx. Kemudian kita jadikan koefisien dari V aksennya 1, kita kalikan dengan 1 min N ya, persamaan itu. Kalau dikali 1 min N, maka kita punya V aksen plus 1 min N Pxp sama dengan 1 min N Dx. Ini adalah PD linear order 1 dalam V. V-nya pangkat 1, di sini ada V aksen ya. Kemudian di sini fungsi dalam X. Oke, kita sudah punya bentuk PD linear order 1 dalam V. Selanjutnya ya selesaikan PD itu. Hasilnya nanti kita punya V sama dengan sesuatu. Nah, padahal yang kita punya di awal kan Y sama X. Maka kita kembalikan permisalannya tadi adalah V sama dengan 1 Y pangkat 1 min N. Maka di sini kita punya Y pangkat 1 min N sama dengan itu. Ya, jadi kita punya solusi dalam Y dan X. Ya. Contoh, tentukan penyelesaian dari Y aksen plus Y sama dengan XY pangkat 3. PD order 1 Bernoulli. Karena ada Y pangkat 3 di situ ya. Diberikan nilai awal ketika 0, nilai Y-nya sama dengan 2. Ketika X-nya 0, nilai Y-nya sama dengan 2. Selesaikannya, kita kalikan Y pangkat negatif 3 ke PD itu, maka kita punya itu Y pangkat negatif 3 Y aksen ditambah Y kali Y pangkat negatif 3 sama dengan Y pangkat negatif 2 sama dengan X Y3 dikali Y pangkat negatif 3 sama dengan X. Kita misalkan ini sebagai variabel baru ya. Misal Y pangkat negatif 2 sama dengan V, maka kalau diturunkan kan jadi V aksen sama dengan negatif 2 Y pangkat negatif 3 Y aksen itu. Kita ubah jadi itu Y pangkat negatif 3 kali Y aksen sama dengan negatif 1/2 kali V aksen. Kita substitusikan ke PD ini, maka kita punya itu menjadi negatif setengah V aksen, yang ini jadi V, X-nya tetap. Kita jadikan koefisien V aksennya 1 dikali dengan negatif 2, maka kita punya itu V aksen dikurang 2V sama dengan negatif 2X. Ini adalah PD linear order 1 dalam V dan X ya. Kita punya P barunya itu negatif 2, I barunya negatif 2X ya. Solusinya jadi kita punya V aksen dikurang 2P sama dengan 2X gitu ya. Dikurang 2 negatif 2X. Nah, faktor integrasinya mu sama dengan E pangkat integral Px dx. Px nya siapa? Itu ini Px, ini dx ya. Maka mu-nya adalah E pangkat integral negatif 2 dx sama dengan E pangkat negatif 2x plus C gitu kan ya. Ditambah C, tapi kita ambil C-nya sama dengan 0. Pak, mau 0, mau 20, terserah kalian, boleh aja ya. Tapi kalau ribet jangan nyalakan saya. Oke. Sehingga V-nya adalah sepermu integral mu I dx kan gitu. Mu-nya E pangkat negatif 2x. Oh salah ya. Negatif 2x. Negatif 2. Kemudian mu kali integral mu-nya E pangkat negatif 2x. I-nya x dx. Oke. E pangkat negatif 2x per. Jadi E pangkat 2x. Kemudian integral dari E pangkat negatif 2x sama dengan itu. Ya. Oke. Dicek lagi, kalau ada salah silahkan komentar ya. Maka V-nya kita punya itu negatif 1/4 dikali 1 plus 2x plus C kali E pangkat
2x ya. Jangan lupa biasanya yang bermasalah kurungnya ini ya. Jadi ini harus ada kurung. Kenapa? Karena ada pengali di situ. Pengalinya berupa fungsi. Pengalinya berupa fungsi. Kalau berupa konstan itu nggak masalah karena c-nya akan ditemukan lagi. Tapi di sini ada fungsi e pangkat 2x. Oke, setelah dapat v, kita kembalikan ke permisalan. Tadi permisalannya v sama dengan y pangkat negatif 2, sehingga y-nya sama dengan itu 1 per akar itu, gitu ya. Misal y0 ya. Misal y0-nya adalah itu, maka kita gantikan x sama dengan 0, y sama dengan 2, didapat c-nya sama dengan setengah. Dapat c-nya sama dengan setengah. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah y sama dengan 1 per gitu. Ya. Oke. Jadi v-nya tadi itu negatif 1/4 1 plus 2x plus c kali e pangkat 2x gitu ya, dimana p-nya adalah y pangkat negatif 2 atau seper y kuadrat ya, seper y kuadrat. Oke, maksudnya di sini plus minus ya, y-nya bisa positif bisa negatif y-nya ya. Karena kita punya nilai awal y-nya positif, maka kita pakai yang positif. Oke. Itu adalah solusinya. Ini adalah medan arahnya ya. Jadi di nilai awal 0, negatif 2, jadi di sini nilai awal 0, negatif 2, perilakunya adalah itu ke atas ya. Jadi untuk T semakin besar, maka nilai Z-nya akan semakin tinggi ketika melalui 0,2 ya, ketika di titik yang lain bisa di bawah Y-nya, Y negatif tadi ya, 0,-2 nilainya akan turun begitu ya. Nilainya akan turun ketika 0,-2 gitu ya, nilainya akan turun. Oke, itu adalah PD Bernoulli. Jadi caranya kita kalikan dengan Y pangkat negatif N, kemudian kita misalkan variabel baru supaya kita dapat PD order 1 linear. Setelah dapat PD order 1 linear, selesaikan dengan cara linear ya. Kemungkinan bisa jadi PD order 1 linear yang didapat dia berupa PD terpisah. Diselesaikan dengan cara terpisah boleh juga, nggak masalah ya. Oke, PD berikutnya adalah PD order 1 Riccati. PD order 1 Riccati. Bagaimana bentuknya? Ini. Jadi PD order 1 Riccati bentuknya adalah itu. Y aksen sama dengan PXY kuadrat plus XY plus X. Mirip-mirip dengan Bernoulli. Tadi Bernoulli kita punya ini. Y aksen ditambah PXY sama dengan X kali Y pangkat N. Yang tidak ada di Bernoulli adalah suku itu saja. Jadi fungsi suku yang suku berupa fungsi variabel X gitu ya. Di Bernoulli tidak ada. Sisanya ada. Y pangkat 2 di situ ada ya. Y pangkat N. PXY ada di sana, di XY. Jadi yang membedakan adalah X saja. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan PD Riccati? Idenya kita pakai PD Bernoulli. Jadi PD Riccati di persamaan 27 itu kita modifikasi supaya dia menjadi PD Bernoulli. Dengan cara apa? Dengan cara mengeliminasi bentuk atau suku Rx-nya. Caranya gimana? Nah, ini. Jika kita punya solusi yang diberikan ya, misalkan D1 adalah solusi dari PD itu, PD persamaan 27,
Maka kalau kita substitusikan ke sini kan dia menjadi benar. Ya. Kalau dia adalah solusi, maka ketika kita substitusikan Y1 ke PD tersebut, dia menjadi kesamaan yang bernilai benar. Oke, ada Y aksen, maka kita cari Y1 aksennya. Kemudian ada Y1 kuadrat, ada Y1. Oke, kita punya persamaan 28. Kita bisa mengeliminasi Rx dari persamaan 27 dan 28 dengan cara apa? Ya, dikurangkan 27 dikurangi 28. Ya, persamaan 27 dikurangi 28, maka Rx-nya akan hilang. Sehingga kita punya itu. Y aksen dikurang Y1 aksen sama dengan Px dikali Y kuadrat dikurang Y1 kuadrat ditambah Ix dikali Y dikurang Y1. Sudah menjadi Bernoulli? Belum kelihatan. Ya. Nah, ini kita misalkan. Misal Y dikurang Y1 itu sebagai variabel yang Z misal gitu ya. Nah, maka persamaan tadi berubah menjadi itu. Y aksen sama dengan Px, jadi kita punya Y aksen dikurang Y1 aksen sama dengan Px dikali Y kuadrat dikurang Y1 kuadrat ditambah Ix dikali Y dikurang Y1 ya, persamaan 29-nya. Kok bisa jadi gitu? Nah ini tadi kita punya Z-nya adalah Y min Y1. Kalau diturunkan, maka kita punya itu kan. Nah, Y min Y1 kalau diturunkan jadi Y aksen dikurang Y1 aksen sama dengan Z aksen. Sehingga yang di sini dia sama dengan Z aksen. Terus yang di sini Y min Y1 sama dengan YZ. Ya, Y min Y sama dengan Z. Nah, sekarang yang ini Y kuadrat dikurang Y1 kuadrat, kok bisa jadi gitu? Dengan persamaan kuadrat biasa untuk aljabar. Kita konstruksi ya. Kita punya Y min Y1 kuadrat itu kan sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y Y1 ditambah Y1 kuadrat kan gitu. Supaya kita punya bentuk Y kuadrat dikurang Y1 kuadrat untuk ini, maka ini kita harus tambah, kan ini harus dihilangkan bentuk itu, berarti kan harus ditambah dengan 2Y1 supaya ini jadi negatif Y1 kuadrat, maka dia dikurang 2Y1 kuadrat. Artinya yang di ruas kiri Y min Y1 kuadrat juga diperlakukan seperti itu, tambah 2Y1 dikurang 2Y1 kuadrat ya, akan jadi itu. Nah sekarang Y min Y1 nya kan sama dengan Z, maka kita punya di situ adalah Y kuadrat ditambah, kalau di sini ada 2Y1, maka ini kalau saya faktorkan dia menjadi yang ini Y ya, jadi 2Y1Y, yang ini dikurang Y1. Nah, jadi bentuk ini kalau kita keluarkan 2Y1 nya berarti kan dikali negatif Y1. Sudah, ini sendiri sama dengan Y, maka Y kuadrat dikurang Y1 kuadrat dia sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y1Z. Nah, kita punya itu. Sudah, kita punya PD Bernoulli, tapi kalau di sini belum kelihatan, saya jadikan ini aja Z aksen. Tadi Bernoulli kan Y aksen ditambah PXY sama dengan X pangkat Y pangkat N gitu ya. Berarti kalau di sini Y aksen dikurang PX dikali 2Y1 dikurang IX Y sama dengan PX dikali
Y kuadrat, jadinya kan gitu. Jadi ini adalah koefisien dari Y, ini adalah koefisien dari Y kuadrat, sehingga itu merupakan persamaan Bernoulli dengan N-nya sama dengan 2 di sini. N-nya sama dengan 2 ya. Tapi tidak dalam Y, dalam Z ya, dalam Z. Sehingga solusinya nanti akan didapat Z sama dengan, nah, harus dikembalikan, tadi Y-nya kan Y min Y1, maka Y-nya adalah itu ditambah Y1 solusinya tadi ya. Oke. Contoh. Tentukan penyelesaian dari itu. Xy kuadrat ditambah 1 min 2xy ditambah x min 1. Kita punya Bx di situ, kita ada Bx, kita ada Rx. Nah, ini yang kita mau eliminasi. Diketahui solusi, salah satu solusinya adalah itu. Y1 sama dengan 1. Kita cek enggak dia solusi. Y1 aksen, kalau Y1-nya 1, maka Y1 aksennya kan 0. Ya. Apakah 0 sama dengan, kalau kita masukkan X dikali 1 kuadrat ditambah 1 min 2X dikali 1 ditambah 1 dikurang 1. Benar tidak itu? Oke. Sama dengan apa ini? X ditambah 1 dikurang 2x, gitu ya. Y1 sama dengan 1. Kalau itu solusi, berarti untuk semua X memenuhi kan gitu ya. Oke. Ketika Y1-nya sama dengan 1 untuk semua X, kita punya itu. X kali 1 kuadrat ditambah 1 min 2X kali 1 ditambah, X-nya ini ada X-nya ya. Ini bukan 1. X, berarti di sini plus X dikurang 1 gitu ya. Apakah sama dengan 0? Ada X, 2X dikurang 2X habis, plus 1 dikurang 1 habis. Maka dia sama dengan 0. Y1 sama dengan 1 adalah solusinya ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Tadi kita punya permisalan Y sama dengan Y min Y1. Y1-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan Y min 1 gitu ya. Kemudian Y kuadrat dikurang Y1 kuadrat sama dengan Y sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y1Y tadi kan sudah didapat, sama dengan Y kuadrat ditambah Y1-nya adalah 1, maka bentuknya jadi Y kuadrat ditambah 2Y. Jadi kita punya itu Y aksen sama dengan X kali itu, karena Px-nya kan itu tadi X kali Y kuadrat plus 2Z ya, di situ, ditambah 1 min 2X kali Y, 1 min 2X kali Y, X min 1-nya habis, X min 1-nya habis. Oke, dimodifikasi lagi, kita punya Y aksen sama dengan X Y kuadrat tambah Y adalah PD Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli dengan N sama dengan 2 ya. Nah, caranya kita kalikan PD itu dengan Y pangkat negatif 2, sehingga kita punya itu Y
pangkat negatif 2 Z aksen sama dengan X ditambah Z pangkat negatif 1A. Ini kita misalkan, misal P sama dengan Z pangkat negatif 1. Nah, kita punya berapa pemisalan tadi? 2. Yang pertama tadi Z sama dengan Z min Y1. Yang kedua P sama dengan Z pangkat negatif 1. Sehingga solusi nanti yang didapat adalah solusi dalam V. V-nya kita kembalikan ke Z. Z-nya kita kembalikan ke Y min Y1. Gitu ya. Oke. Tuh, kita misalkan P sama dengan Z min 1. Maka kita punya PD-nya berubah jadi itu. Min V aksen sama dengan X ditambah P, atau V aksen sama dengan V aksen ditambah V sama dengan negatif X. Betul ya? Merupakan P dalam satu linear dalam V. Solusinya kita punya mu-nya adalah itu integral pangkat integral 1 dx sama dengan pangkat X. Jadi kita punya V-nya per, ini kan negatif X tadi ya, per mu integral pangkat dan seterusnya, sehingga kita punya P sama dengan negatif 1 plus X dikurang C kali F pangkat negatif X. Kita kembalikan V-nya sama dengan Z pangkat negatif 1, maka Z-nya adalah seperti. Nah, karena Z-nya tadi adalah Y min Y1, Y1-nya adalah 1, maka kita punya Z sama dengan Z ditambah 1. Z-nya itu ditambah 1, sehingga kita punya solusinya adalah 1 plus gitu. Gitu ya? Oke, medan arahnya itu 1 merupakan solusi ini tadi. Y sama dengan 1 ini ya. Y sama dengan, jadi ketika kita melalui titik 0,1 misal 0,1, maka solusinya adalah itu, garis lurus itu. Solusinya adalah garis lurus. Jadi mau dimanapun apa namanya, X-nya kalau Y-nya 1, maka dia akan dapat garis lurus. Contoh, kita misalkan dikasih nilai awal ya, nilai awalnya Y0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 1 gitu ya. Kita cek ya. Kita cari C-nya berapa ya. Y-nya 1 sama dengan 1 ditambah 1 per negatif 1 ditambah 0, X-nya dikurang C kali F pangkat negatif 0 gitu ya. 1 habis, maka 0 sama dengan 1 per itu. Y1 ya 1 per negatif 1 plus 1 negatif 1 dikurang C gitu ya. Mungkin enggak 1 dibagi sesuatu itu sama dengan 0? Tidak mungkin. Jadi limitnya yang kita punya adalah limit untuk nilai berapa C. Untuk nilai C tangga plus minus tangga. Oke. Sudah. Itu adalah PD Bernoulli dan PD Riccati. Jika ada pertanyaan, sampaikan di komentar atau di kolom diskusi ya. Kemudian tugasnya silahkan lihat di buku saya halaman 45, kerjakan soal nomor 9 ya, kerjakan soal nomor 9. Nanti saya kasih di posnya ya, mana yang harus dikumpulkan. Oke.
Sampai sini sesi di PD Bernoulli dan PD Rikadi khusus. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Kemudian tekan tombol like, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa komentar. Oke, stay safe. Jauhi virus corona. Kita tolak dengan mengisolasi diri kita sendiri ya. Budaya bersih, usahakan wudhu terus supaya tangan kita bersih, tidak terinfeksi oleh coronavirus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.